Itu kalau secara peraturan sekarang itu seperti apa ya Bu? Karena kayak saya sekarang, sebelum saya sampai di tempat yang ada sekarang, sudah ada bengkel juga ternyata yang sebelumnya tidak ada izin ke saya gitu loh. Sementara dia udah lebih dulu ada di situ gitu loh. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Dan efek aslinya hampir sama tuh, kebisingan sama kayak limbah oli atau yang lain-lainnya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kebisingan ya Pak ya, pengendalian kebisingan, terutama ini di tempat umum ya Pak ya, gitu. Di tempat umum sama ya Pak, misalnya kalau tempat umum sebenarnya tempat umum misalnya ya, ada bengkel di sebelah kita, habis itu dia ada limbah oli gitu ya, dan mengalir ke tempat kita gitu ya. Gitu kan, ada waktunya kan Bu. Iya, kalau ini kebisingan gitu Pak ya, artinya kita bicara mengenai permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh bukan perusahaan, kalau perusahaan besar enggak ya Pak ya gitu, artinya dia bisa kita manajemennya ada gitu ya Pak ya, ini kan personal gitu ya Pak ya, bengkel kecil, benar, Ibu paham itu, ya Pak, ini mungkin mobil juga Bu, hampir sama, bukan perusahaan besar, hampir sama kasusnya itu Bu. Iya. Ya Pak, ini sebenarnya kayaknya kasus kecil tapi terjadi secara umum gitu ya Pak ya. Ini sangat menarik dan ini juga pertama kali. Banyak nih Bu, kalau tidak ada ini dari pemerintah atau apa kan hampir mungkin, apalagi di sini kan komunitas motor kan cukup banyak tuh Bu. Di perumahan kadang juga buka, kadang lewat waktu atau bagaimana. Terutama limbah oli gitu kan Bu. Iya Pak, ya sebenarnya Pak ya kalau secara aturannya memang usaha Pak ya, usaha walaupun kecil tapi menimbulkan limbah gitu ya Pak ya, termasuk nih kebisingan ini ya, itu kan ada izin dari DLHK ya Pak ya, DLHK itu artinya izin lingkungan kan Pak gitu, apa yang diakibatkan minimal izin gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengadu, Pak, ya, ini juga ada pertanyaan dulu dari mahasiswa ya, bukan mahasiswa, malah waktu itu masih bekerja di lab, ada masyarakat yang merasa terganggu dengan limbah Chevron ya, dia di samping itu, maksudnya masuk ke kolamnya. Kemana dia ngadu katanya, kalau saya kirim sampel ke ibu kan rekanannya Chevron, apakah saya mau menerima sampel dia, takutnya konflik interest gitu. Nah, kebetulan saya ketemu nih sama orang DLHK gitu ya, mahasiswa juga. Ternyata di DLHK itu Pak, ada namanya memang bagian komplain dari masyarakat Pak, mengenai lingkungan ini. Termasuk ini Pak. Nah, jadi baik skala kecil maupun skala besar Pak. Gitu, karena kemarin juga ada mahasiswa misalnya dia tinggal di Perawang, rasanya kalau pagi itu dia udaranya tuh bikin dia pusing gitu Pak, walaupun nggak semua orang ngerasain gitu, tapi minimal karena dia udah tinggal di sana 15 tahun, artinya dia mewakili masyarakat kan Pak, paling dia cuma perlu menanyakan berapa orang yang terpapar seperti itu, kita bisa mengadukannya tuh Pak ke bagian komplain itu, dan kata orang di DLHK, bahkan sekarang itu sudah online katanya, dan itu harus ditanggapi dalam waktu sebulan. Kalau enggak dia seperti otomatis dia dikomplain lagi dari atasnya gitu. Dia harus memeriksa ke sana untuk memastikan apakah itu memang masuk dalam ruang lingkup mereka. Ruang lingkup ini kan dua Pak ya, kita nih berhubungan kalau belajar Kesling ini DLHK dan Dinas Kesehatan Pak. Dua itu ya Pak ya, yang berhubungan. Apakah ini masuk dalam ruang lingkup kesehatan atau ruang lingkup dinas lingkungan gitu. Sebenarnya mereka ini kerjasama sih sebenarnya gitu ya. Nah nanti kalau memang itu permasalahannya, karena di dalam DLHK sendiri kan itu gunanya AMDAL Pak ya, itu kan ada bagian kesmasnya, efek ke masyarakat gitu ya. Walaupun ini nggak harus AMDAL Pak, karena bagian terkecil dari izin lingkungan itu ada namanya tuh memang izin lingkungan gitu aja Pak. Artinya izin lingkungan itu izin lingkungan yang dikeluarkan DLHK itu juga bersikap sederhana. Dia cuma ngecek misalnya nih Pak, seperti bengkel itu kan identifikasi masalahnya gini aja, apa saja akan disebabkan oleh bengkel yang dibuka di perumahan kan seperti itu. Misalnya kebisingan, misalnya apa, dan dia harus menyatakan kalau dia bisa mengendalikan itu dengan cara sederhana gitu. Misalnya dengan jarak ya, atau dengan menampung gitu. Kalau dia tidak melakukan hal itu, ya dia bisa kena sanksi gitu, istilahnya izinnya itu dicabut gitu ya, izin lingkungannya. Nah sekarang Pak, izin lingkungan DLHK ini sudah punya Pak, efek hukumnya Pak, nggak kayak dulu lagi gitu. Nah kebetulan kita kan yang ada mahasiswa DLHK Bengkalis yang sudah berdiri sekarang, misalnya ada pabrik sawit itu
kolamnya melimpah, nah itu diperkarakan sampai ke Polda gitu. Udah bisa seperti itu masyarakat komplain. Nah dalam hal yang kecil ini menurut Ibu juga pertama mungkin orang itu nggak punya izin lingkungan ya Pak, mungkin nggak paham juga dia gitu kan. Tapi kalau kita kadukan minimal kan ada pengecekan dari DHK ke sana. Dan itu bisa diedukasi, Pak. Biasanya mereka gitu. Mereka pada nggak paham. Jadi DHK itu dia memberikan edukasi kepada UMKM lah, Pak, termasuk ini ya, UMKM itu gitu. Karena dengan adanya pengaduan, mereka bisa melakukan edukasi, itu juga bertahap. Kalau mereka istilahnya bandel, itu baru ditertibkan, mereka bisa mengadukan gitu Pak. Jadi kita serahkan kepada DLHK sih sebenarnya Pak gitu. Mereka juga punya tim yang istilahnya, menurut Bapak kan kebisingan. Mereka juga tahu kebisingan itu bisa menyebabkan terpapar kan Pak kepada kesehatan pendengaran gitu ya, atau limbah itu bisa masuk ke air tanah, bisa menyebabkan pencemaran dari sumur-sumur misalnya seperti itu, atau tanah di sana tercemar tentu nggak bisa hidup tanaman ya Pak ya, seperti itu. Jadi ada Pak ruang untuk pengaduannya, itu sih saya tahu Ibu gitu. Cobalah gitu karena kita belajar. Pengalaman Bu, saya pernah kerja di minyak dulu di Kalimantan juga seperti itu. AMDAL kami diperkarakan karena limbah minyak. Akhirnya kami perusahaan harus kompensasi ke warga sekitar. Ada uang susu namanya, uang kesehatan namanya harus dibayar ke mereka. Iya, CSR-nya apa ya gitu komplit. Vitamin ke mereka gitu. Kompensasi di mobil yang kita lewatin Bu gitu. Mobil yang melewati lahan mereka sampai ke posisi pelabuhan minyaknya Bu. Benar Pak. Namanya itu kompensasi sosial. Kadang gitu Bu. Iya benar. Ya itu Pak, itu Ibu bilang kalau untuk permasalahan lingkungan nih Pak, kita tidak payah menagih kepada perusahaan besar. Karena mereka dari awal berdiri pun sudah ada komitmen, bahkan uangnya udah dititip di negara kan gitu. Cuma permasalahan nih Pak, permasalahan lingkungan kalau lebih besar lagi, menyebabkan pencemaran itu misalnya kayak tambang itu kan tambang liar. Ya kan, yang emas-emas itu kan emas-emas liar. Kalau perusahaan sebesar Chevron, sebesar Freeport, itu mana mau dia pakai gitu, ya kan? Lebih besar efek nama baiknya. Nah, tapi kan yang bermasalah ini masyarakat yang mengambil keuntungan secara pribadi dan dia tidak memperbaiki, baik dia tidak paham atau dia tidak mau rugi seperti Ibu bilang. Masalah lingkungan ini sebenarnya orang yang sudah mengambil valuasi ekonomi dari sumber daya alam ya, tapi tidak mau membayar untuk minimal istilah kita reklamasinya nggak mau gitu loh, dia maunya gali aja gitu, artinya dia mengambil untuk keuntungan pribadi, dia nggak bayar pajak kan Pak, biasanya seperti itu gitu ya. Kalau di Kalimantan tuh kita kan seperti Pak Haji gitu kan Pak, yang kayak sendiri ya, gitu. Biasanya kan satelit aja Bu, mereka ada di sekitar perusahaan ngambil. Nah benar Pak, mungkin Bapak paham lah ya secara aktual seperti itu. Nah termasuk ini Pak, bengkel itu Pak, itu mereka kan mendapatkan nilai ekonomi dari pekerjaannya. Jadi mereka harus membayar efek sosialnya gitu. Nggak boleh istilahnya karena dia mendapatkan keuntungan ekonomi. Ya benar Pak. Sama seperti istilahnya mobil-mobil besar melewati jalan raya, kita kan terganggu Pak. Padahal kan itu kan mobil itu logistik. Ya kan, mereka menjual barang itu padahal kita terlambat, bahkan kita kena terpapar ya, mereka kan nggak bayar efek sosial itu. Nah itu yang sebenarnya istilahnya merugikan kepada masyarakat. Juga mungkin tonase beratnya kali ya Bu. Ya benar Pak, yang berlebih, yang besar. Kan sekarang Soekarno-Hatta udah mulai banyak efeknya tuh Bu. Iya, saya kan di ini Pak, di Subranta Panam itu kalau udah sore tuh dia ikut pula kan, jalan situ mana mobil kecil juga pulang ke rumah kan. Nah itu yang kita rasakan gitu. Sebenarnya bukan masalah pelanggaran lalu lintas saja Pak, cuma sebenarnya secara efek psikologis itu juga masalah kesehatan tuh Pak, masalah lingkungan itu kan juga termasuk stres. Kita belajar itu di K3 gitu. Nah, jadi menurut Ibu kalau itu karena berbentuk usaha, cobalah ya. Karena gini, Ibu sih pengen juga mahasiswa ini mencoba hal-hal yang seperti ini, misal pengaduan, karena kita akan menjadi leadership di depan Pak. Kalau di lingkungan kita itu ada permasalahan lingkungan, harusnya kita yang sudah belajar casting ini menjadi leader juga ya, mengikuti aturan, misalnya mengadukan, walaupun kita nggak tahu seperti apa nanti tanggapan ya dari dinas atau apa, kita mencoba jalan yang
sesuai prosedur gitu. Mudah-mudahan sih ada tanggapan seperti itu. Karena ya dinas tidak akan bekerja kalau tidak ada pengaduan, Pak. Nanti cari-cari pula kan gitu. Tapi dengan adanya pengaduan masyarakat, mereka kan SPJ-nya turun juga. Mereka kan dikasih gitu. Jadi saling ini masyarakat harus punya ilmu. Kan seperti ini ilmu nih. Ilmu yang mengetahui kalau itu pencemaran, ilmu bagaimana cara menyelesaikannya, dan orang baru akan bertindak gitu ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya mereka tidak melakukan juga, takutnya terlalu intervensi. Karena seperti Ibu bilang, masalah lingkungan ini sebenarnya untuk negara kita ini kan baru akan masuk negara menengah ya Pak, belum maju ya, bawah sekali enggak ya berkembang. Itu kita memang masih masalah primer ya, sekunder gitu. Masalah lingkungan ini sebenarnya memang orang kalau tidak terjadi mereka nggak mau. Ya kan, kalau tidak terjadi sesuatu, mereka belum mau mengeluarkan nilai untuk sesuatu yang belum terjadi. Preventif itu kan mahal. Nah, tapi untuk masyarakat modern yang ingin hidup sehat, yang ingin hidup lama, yang pengen hidupnya lebih baik, itu masalah lingkungan yang utama. Jadi itu ke arah kenyamanan ya, luxury sebenarnya. Tapi itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar kalau kita tahu masalah lingkungan itu. Karena efeknya Pak, jangka panjang. Kalau kita pelajari ilmu lingkungan lebih jauh, efeknya itu jangka panjang dan nggak bisa diselesaikan. Biasanya kalau sudah terjadi, itu fatality. Karena dia akumulasi. Seperti banjir ya, seperti sampah. Terjadi bisa nggak tiba-tiba kita lakukan pencegahan? Nggak bisa kan Pak? Itu ya sampah itu harus dicari pula titiknya di mana awalnya di ini lagi kan. Dan kadang orang nggak mau repot, ya itulah nggak selesai-selesai urusannya. Ya seperti banjir itu karena biayanya besar. Iya, biayanya besar Pak, gitu. Biayanya besar tapi apa ya? Tonggak yang benar-benar itu harus ditetapkan di awal, setelah itu kita edukasi masyarakat. Kalau sekarang ini menyelesaikan masalah yang sudah terjadi kan korektif namanya. Korektif itu pasti mahal Pak, sama seperti penyakit ya, yang basicnya mengobati itu kan lebih mahal ya daripada mencegah gitu. Nah, mencegah itu berat. Preventif dan maintenance kan Bu. Mencegah itu berat karena mencegah itu biasanya mengurangi kenyamanan. Kenyamanan baik ya, kalau masalah kesehatan tuh makannya kan harus ditahan-tahan, nggak boleh yang enak. Kalau masalah lingkungan artinya kita harus disiplin dan kadang harus ngeluarin biaya juga untuk supaya jangan rusak, nggak mau ya kan, mendingan dananya buat yang lain. Padahal kalau sudah terjadi bukan pada diri kita saja, keluarga kita, masyarakat, atau skop yang lebih besar, daerah atau negara. Nah, kalau kita orang yang beragama, itu kan dosanya kita gitu Pak. Kita yang bakar lahan sedikit kan semua orang kena asapnya. Nah, itu kalau lebih besar lagi ilmu apa ya, pemikirannya seperti itu gitu Pak, masalah lingkungan ini. Nah, kira-kira seperti itu Pak Roni, bisa dicoba lah Pak. Gimana sih dinas itu biar kerja dikit ya Pak, DHK-nya gitu. Walaupun kayaknya apa Bapak juga yang datang ke saya tuh Bu, saya jelaskan. Kan mereka izin-izin klinik juga nanya. Iya, saya pengen tahu Pak gimana ini. Iya, kalau perlu Bapak ini Pak, misalnya yang terganggu kan bukan Bapak saja. Jadi istilahnya pengaduannya atas warga, misalnya berapa 2-3 kakak misalnya, atau kalau bisa Bapak udah ngadu ke RT, RT-nya nggak paham ya, sudah ada rekomendasi RT mungkin lebih cepat lagi ditanggapi daripada personal gitu Pak. Jadi nanti ketika pengaduan Bapak itu orang ada audit ke sana, yang bengkelnya tidak merasa kita ada masalah personal kan gitu. Jadi masalahnya memang masalah lingkungan. Itu sih saran saya gitu. Iya. Sepakat Bu. Iya. Baik Bapak Ibu. Iya sama-sama Pak Roni. Yang lain ada mau sharing, mau bertanya atau ngelihat ini, oh jadi keingat gitu di saya ini persoalannya, mungkin sharing juga satu inovasi, silakan. Yang dari Ibu terangkan ini sebelum kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwar. Pak Anwar suaranya agak dikencengin dikit ya Pak. Saya ingin sharing nih Bu. Silakan Pak. Ya, kebetulan puskesmas kami ini kan di daerah tempat tinggal saya ini kan areanya pasang surut Bu. Ya. Memang beberapa tahun ini kan sudah lama lah Bu juga yang jadi kendala untuk program ini masalah casing Bu, di mana pertama itu tentang pembuangan sampah. Pembuangan sampah di sini sangat sulit untuk kita membuat tempat penampungan sementara Bu, karena memang yang wilayahnya itu pasang surut.
Yaitu juga untuk tempat penampungan sampah itu kan tentu ada yang mengelola. Sementara di sini pemerintah daerahnya juga sulit untuk mengalokasikan dananya, Bu. Di situ juga kita sudah berkomunikasi bagaimana agar kita bisa membuat tempat penampungan sementara untuk sampah ini, Bu. Itu juga mungkin sumber daya manusianya juga lah, Bu, mungkin karena juga kita juga sering mengedukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah pada di air atau di kolong rawa gitu, Bu, kan? di rawanya gitu, Bu. Ya. Hanya saja yang itu jadi permasalahannya, katanya kami mau membuang sampah tapi siapa yang mengpungut gitu kan, dan letak di nah itu yang jadi permasalahan. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki permasalahan yang sama, siapa tahu ada jalan keluarnya. Mungkin, pengalaman ya Pak ya, pengalaman yang ya kita bisa sharing, jadi nanti insya Allah ilmu yang bisa kita implementasikan di puskesmas saya, Bu. Ya. Mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tinggal di mana, Pak? Diulang lagi, Pak. Ibu pengen tahu daerahnya. Saya tinggal di Kolaeno, Bu, di Tembilahan, Bu. Tembilahan, baik ya, Tembilahan. Ya, kebetulan memang mahasiswa Ibu 4-5 tahun belakangan ini banyak juga ya Tembilahan ini, dan kalau bicara masalah cashlink, pasti ya permasalahannya seperti ini gitu. Istilahnya cashlink di sana masih susah untuk diterapkan, terutama karena daerahnya rawa, Pak, gitu ya. Jadi memang daerah rawa itu memang ekstra. Dan kedua, seperti kata Bapak, belum ada keseriusan dari pemerintah daerah yang mungkin ya prioritasnya ke arah yang lain gitu ya, Pak, dalam bidang kesehatan. Tapi ya memang, Pak, istilahnya masalah sampah gitu atau banjir. Yang pertama itu memang kita membutuhkan kebijakan ya dari pemerintah gitu, secara garis besarnya Pak ya, secara luasnya gitu. Tapi sebenarnya bisa juga kita memberikan contoh gitu ya, kalau misalnya ada inovasi-inovasi kecil yang bisa kita terapkan di daerah, bukan cuma di daerah atau di tempat tinggal kita atau di tempat kerja kita, seperti Bapak di Puskesmas. Seperti Bapak minta tadi, kira-kira ada nggak sih yang bisa kami lakukan dengan pengelolaan sampah secara mandiri gitu ya Pak ya? Atau pengelolaan sampah yang lebih baik kepada masyarakat tapi tidak merepotkan. In case istilahnya pemerintah tidak terlalu fokus untuk menyelesaikan. Karena kalau misalnya pemerintahnya fokus, tentu ya seperti kata masyarakat tadi, kami tinggal numpuk sampahnya, nanti tolong diambilin gitu kan Pak? Dibawa gitu. Kalau di kota kan ada Pak ya tukang pungutnya ya, kita tinggal bayar 15.000 sebulan, nanti dibawa ke TPS gitu ya Pak. Nah, berarti akar masalahnya Pak, kalau Bapak ya, karena Bapak ini kan leadership ya Pak, Ibu mengajak Bapak berpikir secara besar, kalau Bapak mau melakukan riset penelitian cashlink di sana dengan pertanyaan yang sangat ini, bagaimana pengelolaan sampah gitu ya di Muara Enog, itulah istilahnya kan. Berarti latar belakang masalahnya itu Bapak mau cek dulu Pak, kebijakan di sana tuh gimana sebenarnya. Jangan-jangan kebijakan itu sudah ada tapi tidak dijalankan. Nah, itu dulu kita cek. Kebijakan ada atau tidak? Kalau tidak ada, gampang ya Pak, bikin kan gitu ya. Tapi rasa Ibu nggak mungkin pula kebijakan nggak ada Pak. Karena kebijakan sampah itu adalah kebijakan umum yang harusnya dimiliki oleh DLHK ya Pak, sebagai penanggung jawab gitu. Nah, DLHK itu sebenarnya kan di bawah pemerintah daerah, dan itulah Ibu harapkan nih nanti semua mahasiswa ini jadi pemimpin ya, bisa jadi bupati, gubernur, camat, atau presiden sekalian. Memang harus ada sense of cashlink-nya Pak, gitu. Rasa lingkungan kita tuh Pak ya, karena kalau pemimpin nggak punya rasa untuk mengelola lingkungan, emang repot Pak. Apapun program nanti nggak jalan. Kami aja ya bukan ini ya, mohon maaf di Pekanbaru nggak selesai masalah sampahnya Pak. Besar itu PAD-nya. Jadi Ibu pikir ya memang pemimpinnya nggak punya untuk masalah lingkungan ini seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada fokus ke situ, tentu kita tidak menyelesaikan karena menganggap itu masalah gampang gitu ya. Jadi cari kebijakannya dulu Pak. Kalau kebijakannya ada, dipelajari, Bapak bisa cek kenapa tidak jalan. Pertama kita tahu kata Bapak masalah dana. Yang kedua bisa juga masalah komitmen Pak. Sebenarnya kalau misalnya dinas itu sudah ditetapkan untuk mengelola itu, ya mau diawasi atau tidak kan sebenarnya mereka menjalankan.
Tapi kan kekurangan kita kadang tidak ada yang istilahnya menghayunya gitu atau mengkomplainnya itu tak jalan gitu, dianggap biasa. Yang pertama mungkin ke daerah sana orang kaget banyak sampah, lama-lama udah biasa gitu Pak ya. Tapi bagi Bapak tentu tidak nyaman ya Pak. Nggak biasa kita kayak gitu kok nggak selesai-selesai gitu. Nah sebenarnya tetap DLHK sih Pak Nur Ibu, kendalanya di mana nanti Bapak cek. Nah itu sebagai latar belakang saja. Mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan di sana, paling kita bisa memberikan solusi ya. Kalau ada masalah kebijakan ya bikinlah misalnya pengumuman kepada setiap kecamatan atau setiap puskesmas. Dia kadang gini pula Pak, kalau ada surat perintah itu kan jalan ya Pak ya. Nah, surat perintah harus menyelesaikan ini. Karena dengan surat perintah itu nanti SPJ kan ada dasarnya kan kita melakukan misalnya membeli tempat sampah atau membuat TPS yang komprehensif ya, tapi tidak ada dari atas kebijakan tentu tak jalan di bawah. Jadi bisa kita sarankan masalah kebijakan. Tapi yang paling penting itu ya yang di dalam ruang lingkup Bapak di Puskesmas, Bapak pengen ada inovasi. Bagaimana penyelesaian masalah di daerah rawa tersebut. Nah, kalau ini Pak, itu kita memang harus mencari studi literatur Pak. Kalau Bapak mau menyelesaikan ini, kita harus ketik dulu kata kuncinya masalah sampah. Nanti kita akan ketemu riset-riset karena daerah yang masalah rawa ini kan bukan cuma Muara Enog Pak. Kalau kita lihat di Indonesia, Kalimantan juga seperti itu ya. Mungkin ada riset-riset yang sudah melakukannya. Nah, itulah kita perlunya studi literatur, studi teori. Nanti kita temukan mana yang mirip. Kalau nggak ketemu di Indonesia, kita cari dalam bahasa Inggris. Nggak mungkin nggak ada orang yang nyelesain itu. Gitu. Mana yang mirip gitu secara teori. Dan mana yang bisa kita praktiskan. Nah, sekarang gini Pak, kalau kita melihat di suatu tempat, misalnya caranya A, kayaknya mirip nih tempat saya, tapi harus ada modifikasi karena nggak terlalu mirip ya. Nah disitulah ilmu kita. Kalau tempat saya kayaknya ditambahin sedikit ini baru praktis. Nah nanti Bapak praktekkan. Nah disitulah kita menjadi ahli nanti Pak, menjadi spesifik, menjadi istilahnya program kita sendiri yang bisa istilahnya kadang dipatenkan. Jadi caranya gitu. Dari permasalahan kita pengen menyelesaikan, tidak nyaman, cari akar masalahnya, cari solusinya. Kalau memberi masukan-masukan bisa, tapi kalau bisa apa yang bisa kita lakukan secara sendiri. Nah, oke lah, nggak bisa kita ruang lingkupnya besar. Mungkin Bapak melakukan percontohan di puskesmas Bapak saja, pengelolaan dengan lahan yang rawa itu gitu ya, mungkin dengan membenamkannya tapi tidak pengen ada pencemaran atau bagaimana, Ibu belum mendalami ya, istilahnya kalau nanti riset Ibu tentu akan Ibu pelajari gitu, tapi menurut Ibu pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada orang yang sudah melakukan, tapi kita belum mencari. Jadi ada terbuka penyelesaian di sana sebenarnya kalau Bapak berminat gitu. Nah, misalnya Bapak nanti rencananya minatnya kemana? Ke Promkes atau apa nanti? Apa tadi ARS yang itu kurang apa? Halo? Ya, Bu. Bapak nanti minatnya kemana ini? Peminatannya? Di Kesling lah, Bu. Kesling. Ya, kalau Bapak memang Kesling, ya bisa kita dalami gitu ya. Istilahnya Ibu bukan promosi, maksudnya memang harus didalami dulu latar belakangnya, didalami dulu yang sudah dilakukan orang, istilahnya studi pustaka, baru kita bikin spesifik untuk daerah kita. Baru kita rancang gitu. Nah, gini Pak, program Bapak itu sangat menarik ya. Sebenarnya Ibu nggak tahu ya, mungkin di yang kedua nanti, itu banyak sekali program hibah Pak, terutama untuk bidang kesehatan. Apalagi Bapak daerahnya kan memang termasuk daerah, priority ya Pak ya, karena pasti di dalam pemetaan tuh udah tahu permasalahan di sana ada. Kalau kita ingin menyelesaikan itu, kita nanti misalnya bekerja sama, ya ini kan mahasiswa yang bekerja sama dengan Ibu misalnya atau siapa, kita bisa mengajukan hibah. Hibahnya bukan cuma di kampus, ya mungkin kerjasama dengan Dinkes. Kalau masalah ini diangkat Pak, semua orang pengen ikut. Mau mereka, karena nanti kita akan promosi. Misalnya menyelesaikan permasalahan sampah di Muara Enog gitu ya, kita bisa, kalau masalah dana lah ini ya, kita bisa minta dana, tapi dengan proposal yang masuk akal. Misalnya kita mau program apa, biayanya berapa gitu ya, nanti kita bikinkan. Yang menyelesaikannya itu bisa Dinkes, ya Bapak kan bagian Dinkes, kerjasama dengan kampus Hang Tuah. Kami sih pengennya memang seperti itu ya. Kalau Ibu sih pengen mata kuliah Ibu ini memang bisa praktis ya, bisa dipraktekkan, kalau bisa mahasiswa menyelesaikan masalah real di lapangan nanti. Jadi mungkin itu bisa Bapak tag langsung menjadi permasalahan yang ingin diselesaikan nanti Pak. Kita bisa bikin program di sana. Bisa bentuk penyuluhan yang sederhana ya. Tapi penyuluhan-penyuluhan aja tanpa ada suatu inovasi baru kayaknya
waste time juga Pak ya. Lebih baik kita memang program kita carilah sesuatu yang bisa dipraktekin dan bisa nanti disebarkan secara masif ya, ditiru gitu. Itu dua tuh Pak. Kalau di daerah Bapak itu masalah air bersih juga kan, sampah dan air bersih kan? Kalau di sana nggak salah, iya itu Ibu udah petakan itu masalah sampah dan air bersih, masalah di tempat yang Tembilahan ya. Kalau daerah Tembilahan seperti itu. Jadi itu Pak. Jadi sebenarnya pemetaan di daerah itu kita udah mulai juga semua sih. Misalnya semua peminatan harusnya punya pemetaan permasalahan di setiap kabupaten di Riau. Karena mahasiswa kita kan juga mewakili dari setiap daerah kan ya. Karena Ibu udah sering nih orang Tembilahan, Ibu udah hafal itu. Masalah casing air dan sampah ini juga termasuk masalah BABS ya Pak, masalah jamban juga masalah di sana kan? Ya benar itu, berarti ya benar gitu. Ada permasalahan-permasalahan diselesaikan. Nah kalau nggak salah Ibu Tembilahan itu kalau yang ngambil casing itu cepat katanya Pak, diambil lagi sama dinas gitu. Bahkan kadang dipindahin ke Delaka kemana-mana gitu, karena masih sedikit katanya yang bagian untuk casingnya di sana. Itu yang Ibu curhat mahasiswa tahun 2-3 tahun yang lalu gitu. Ya gitu Pak Anwar. Jadi Bapak udah ketemu ininya Pak, mana fokusnya. Ya paling bagus itu Pak, memang kita menyelesaikan masalah yang ada. Kadang kita takut ya, masalahnya besar sekali, apa saya sanggup gitu. Ya kita menyelesaikan masalah itu yang penting kita ikut dulu kan Pak, mau selangkah, 2 langkah, yang penting kita ada kontribusi. Daripada kita mengambil permasalahan yang itu-itu saja untuk sekedar tamat, nah Ibu sih nggak rekomendasi gitu ya. Untuk sekedar tamat aja buat apa ya kan? Yang paling penting itu diaplikasikan gitu. Nah, itu nanti ya Ibu harap kepada mahasiswa, walaupun pengen cepat tamat, diangkatlah masalah-masalah yang memang bisa membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya di tempat kerja, atau di lingkungannya, gitu. Jangan takut dengan berat atau tidaknya. Kalau kita nggak bisa dengan skala besar, skala kecil, gitu ya. Jadi, diaplikasikan. Gitu. Itu ya Pak Anwar, nanti bisa diskusi dengan Ibu lebih nanti ya, apalagi kalau ngambil peminatan Kesling. Ya, terima kasih, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau mau curhat atau kita ya Bu Nurul Anissa Hakim, silakan Ibu. Bu mau sharing Bu barangkali kan Bu mengenai pandemi. Oh, pandemi. Ya. Penggunaan masker kan banyak sekali ya Bu ya. Itu bagaimana Bu? Apakah dari pemerintah itu sendiri sudah ada tindakan untuk mengurangi sampah masker medis ini? Apalagi kan Bu, kalau misalnya di rumah tangga gitu kan Bu, lingkungan rumah tangga, itu masker biasanya siap pakai langsung buang, misalnya ke tong sampah gitu, atau ke tempat sampah gitu. Terus habis itu ujung-ujungnya dibakar. Ini kan jadinya kan menjadi permasalahan lingkungan ya kan Bu? Iya. Apakah sudah ada gitu pengolahan sampah yang baik untuk limbah masker tadi ini Bu? Gitu. Kalau di rumah sakit itu kan biasanya kan ada bagian pengolahan limbah medis habis pakai gitu. Kalau di tangga itu nggak ada. Itu sudah ada kebijakan dari pemerintah sendiri atau masih masih belum gitu. Gitu. Baik, Bu Nurul ya. Ya Bu, ini permasalahan COVID ini Bu, memang permasalahan baru ya, tapi memang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Semuanya gagap Bu, termasuk pemerintah, karena baru ya, banyak kebijakan-kebijakan yang kita pun merasakan, mau yang mulai dari macam-macam lah keterbatasan gitu ya. Nah, khusus untuk masalah ini nanti Ibu nggak salah ngangkat masalah hubungan casing dan COVID ini setelah ini kayaknya ya, tapi bolehlah kita bahas sedikit ya, apa kontribusi kita terhadap di dalam masalah COVID-19 ini. Itu juga suatu riset yang sekarang banyak dilakukan ya Bu, bahkan evaluasi bagaimana penanganan masalah limbah COVID di masyarakat. Nah itu tadi Ibu sampaikan kan, limbah COVID di masyarakat. Memang sekarang pemerintah masih fokus Bu, jangan ke masyarakat. Masalah limbah COVID yang di Fasiankes saja, fasilitas kesehatan, RS aja belum tertangani Bu. Itu lebih berbahaya lagi kan, karena limbah itu limbah dari orang yang sakit gitu. Baik limbah airnya, limbah darah segala macam itu tuh Bu, itu sangat over sekarang. Kalau kita pelajari lebih jauh, masalah limbah rumah sakit ini aja sebelum pandemi itu kita udah kewalahan tuh, pengolahannya payah sekali gitu, karena rumah sakit di Riau itu nggak salah tuh terbatas masalah insineratornya.
Ya gitu. Nah, permasalahan di masyarakat ini, limbah COVID masih campur kan, Bu, dengan limbah domestik lainnya. Benar? Iya. Belum ada. Ya, belum ada. Dan itu masih menjadi riset, Bu. Itu belum ada keputusannya. Artinya kalau kita tertarik sekarang ya, kalau kita cari referensi, mungkin ada berapa riset yang sudah melakukannya, tapi kebijakan yang benar-benar belum ada, Bu. Cuma kalau secara edukasi kan seperti ini ya, misalnya seperti limbah masker, misalnya tidak memegang dengan tangan gitu ya, habis itu langsung dilipat atau digunting supaya tidak digunakan orang lain, buang tempat sampah kan gitu kan, Bu, masih belum ada dipisahkan gitu. Habis itu kalaupun dipisahkan, nah permasalahan lagi, Bu, masalah sampah di tempat kita walaupun di kota, kalau kita memisahkan sampah ini, anggaplah organik, anorganik atau apa, ya memang kita misahkan di rumah tangga nih, anggap kita tahu ilmunya. Cuma pemulungnya kan tidak, Bu. Kita pisahkan, habis itu digabungnya lagi, ditaruhnya. Artinya sistem yang tidak jalan kan. Nah itu menurut Ibu, pertama sistem kita belum jalan. Ada kekhawatiran kita seperti Ibu rasakan sekarang, ya sepertinya kita masih, masih harus menyelesaikannya di tingkat internal sepertinya. Kalaupun kita, berarti kita nih kalau misalnya buat riset ini masih riset seperti masukan kepada pemerintah gitu, Bu, sebagai warga masyarakat ya gitu. Karena memang belum ada itu kebijakannya, Bu. Pemerintah belum sampai ke sana gitu. Dan kalau misalnya kita ada ide bagaimana, kan kita nggak pengen itu dibakar ya, Bu ya. Istilahnya dilakukan pemisahan gitu mengenai masker atau bagaimana gitu ya. Nah, itu yang belum ada, Bu. Menurut Ibu itu sangat menarik dan up to date ya. Kalau kita mau riset ke sana, kita harus survei dulu sedikit gitu ya. Berapa banyak limbahnya, apa efeknya nanti kan gitu. Tapi memang belum bisa terlalu dalam karena memang kebijakan belum ada, efeknya pun kalau kita lihat survei, kan kalau gini ya, kenapa riset itu dilakukan? Apa sih masalah istilahnya efeknya kepada manusia kan juga belum terlalu ya, Bu. Tapi seperti Ibu bilang, counseling ini preventif, masa terjadi masalah dulu baru diselesaikan kan gitu ya, Bu ya, gitu sudah terpapar dulu, kalau bisa kita udah tahu nih ada potensi kan, Ibu melihat potensi gitu, ada potensi bahaya di sini kalau tidak selesaiin. Itulah kita artinya nanti di dalam kalau kita bahas ini adalah masukan, Bu, gitu, masukan masih sampai masukan ya, kecuali kita berada di dalam sistemnya nih kan, ada orang dinas kesehatan yang bisa menyuarakan atau ada di dewan seperti itu. Nah, artinya Ibu bilang, mudah-mudahan mahasiswa kita di berbagai macam bidang, kita harus memang mempunyai insting counseling ini sedikit ya, karena insting counseling ini sebenarnya menyelamatkan diri kita dan masyarakat. Karena gini, Bu, kesannya memang remeh, Bu, kalau orang nggak belajar counseling hal-hal yang kecil gitu, ngapain itu aja diurusin, yang gede aja belum gitu ya. Tapi ya kalau tidak ada yang berinovasi untuk itu, ya kita akan sama-sama hanyut gitu kan, sama-sama terjadi bencana counselingnya nanti gitu. Nah, karena itu diharapkan ada yang mau maju ke depan, menyelesaikan masalah kecil, nggak bisa besar masalah kecil. Tadi seperti saran Ibu ke Pak Roni, misalnya cobalah dikadukan masalah kecil tuh, biar orang tuh bergerak, atau Pak Anwar, coba deh kita cari nanti inovasi gimana melakukan pengolahan sampah internal ya, mungkin dalam bentuk rumah tangga atau apa, ya seperti Ibu, mungkin menyuarakan Mas Ibu ya, harusnya ada kebijakan itu, karena sampah ini, Bu, nggak bisa pula kita melakukannya sendiri, kita nggak boleh bakar kan, Bu, menanam itu, Bu, juga ada izinnya. Nah, sekarang kita mau memastikan dulu nih klasifikasi dari masker ini masuk limbah B3 apa tidak, kan itu pula ya kan. Nah, kalau limbah B3 artinya tersendiri pengelolaannya gitu. Nggak bisa sembarangan gitu. Artinya harus diberikan kepada pengelola limbah B3. Kalau limbah domestik, kita khawatir gitu. Ada virus di sana gitu. Nah, berarti ada riset tuh, Bu, gitu. Harus ada riset sedikit gitu. Atau mungkin ada nanti analogi misalnya COVID ini istilahnya kalau di dalam masker dalam berapa jam dia bisa mati atau apa. Jadi panjang sih, Bu, kalau ininya, tapi tidak apa-apa. Ide kita untuk itu nanti akan ada yang melanjutkan riset kita di dalam bidang EPID-nya atau apanya. Sekarang kekhawatiran itu adalah bentuk perhatian kita gitu untuk permasalahan lingkungan yang ada sekarang. Nah, mungkin Ibu bisa menjadi inovator juga dalam hal ini nanti. Itu. Kalau yang saya lihat, Bu, di luar negeri, mungkin di luar negeri sedikit agak lebih maju mengenai masalah penanganan masker ini, cuman memang masalah ini complicated sekali, Bu, terlalu kompleks gitu kan, mengenai pemisahannya lagi, terus
pengumpulannya apakah termasuk B3 yang Ibu bilang tadi gitu kan. Iya. Di luar negeri itu yang saya lihat sepertinya sudah ada mulai suatu kemajuan untuk mengelola sampah ini masker tadi kan Bu. Yang saya lihat itu barangkali setelah ada pemisahan dari masker tadi itu kan dicacah kan Bu, terus dipisah itu bagian luarnya, bagian dalamnya gitu kan. Itu kan berdasarkan bahannya juga. Nah, yang saya lihat peneliti-peneliti di luar negeri itu sudah ada yang berinovasi bahwasanya untuk mencari bagaimana cara untuk dalam istilah kimianya itu mereaksikan kimia menjadi supaya dia itu terurai gitu. Nah, barangkali di sudah ada seperti itu gitu. Mungkin suatu saat di Indonesia diharapkan seperti itu kali ya Bu. Iya, iya. Ya itulah Bu, maksud Ibu riset kita ini ada kendala Bu. Masa riset ini perlu dana kan Bu, yang seperti itu. Nah, seperti Ibu bilang ya, dicek dulu bakterinya nih. Mungkin ada percobaan berapa jam dia mati atau kalau tercampur gimana, kan orang luar negeri punya kemampuan nanti itu sama punya dana. Kita kan nggak punya gitu. Nah, sama seperti vaksin luar negeri duluan karena mereka punya sumber daya dan dana. Kita nyontoh aja gitu. Atau mungkin kita berharap yang riset di luar negeri kalau sudah fix, kalau dia publish, apakah bisa diterapkan di kita? Paling seperti itu. Tapi kalau kita punya inovasi, biasanya orang Indonesia kan juga pintar-pintar ya Bu ya gitu. Walaupun orang lain seperti ini, saya seperti ini gitu. Nah itu perlu lembaga riset kalau untuk yang seperti itu. Nah kalau kita belum punya lembaga riset, kita harap sih ada yang tertarik ya Bu ya untuk melakukan hal ini. Kita mungkin kerjasama. Kalau Ibu di dinas apa Bu? Kalau saya di Poliklinik Kilang Ibu. Poliklinik ya, mungkin Ibu juga khawatir ya Bu, karena poliklinik Ibu, kalau Ibu kemana ngirim sampahnya Bu, domestik sama B3-nya biasanya? Biasanya ada orang yang menanganinya itu Bu, mengumpulkan sampahnya. Ada, kalau limbah B3-nya juga ada tersendiri kan ya? Dan Ibu memasukkan sementara masker ini ke dalam jenis apa? Kalau kami biasanya limbah B3. B3 ya, karena Ibu klinik gitu ya, bisa. Yang kekhawatiran Ibu kan bukan klinik ya, masyarakat ya? Iya, masyarakat. Atau klinik, masyarakat kan gitu. Kalau klinik mungkin ada dinasnya gitu atau punya dana. Ya itu Bu, istilahnya perlu riset yang komprehensif dan kalau kita lihat di Indonesia belum ada ya yang sampai seperti itu. Paling kita memantau dari luar negeri. Nah itu maksud Ibu, ilmu ini bersifat universal. Bisa saja kali ini kita memperhatikan riset luar negeri, nanti kita aplikasikan di sini karena terbatasan waktu dana dan SDM. Bisa juga orang luar negeri itu yang meniru punya kita yang spesifik. Misalnya ketika Pak Anwar bisa menemukan akhirnya bagaimana mengolah sampah di rawa, itu bisa misalnya di Afrika atau di mana daerah yang sama. Gitu. Jadi ilmunya bersifat global, jadi nggak masalah ya siapa yang melakukan riset. Nah, orang lain melakukannya spesifiknya kan di tempat yang berbeda, mungkin ada sedikit inovasi. Kalau kita tidak mampu gitu ya melakukan riset seperti itu, paling kita menunggu mengaplikasikannya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan kelebihan kan tinggal nutupi aja istilahnya, nambahin. Tapi kalau riset dari awal rasa Ibu belum ada ya gitu. Dan kalaupun kita disuruh seperti itu, kayaknya kalau istilahnya prioritinya itu priority nomor sekian gitu Bu. Sekarang priority itu vaksin ya kan. Apalagi Bu, selain vaksin ya mengembalikan situasi ekonomi gitu ya Bu ya. Nah, limbah-limbah ini memang kalau limbah Fasiankes priority Bu. Limbah masyarakat nih Bu, yang ada-ada aja belum teratasi ya kan, maksudnya ada-ada maksud Ibu bagaimana sampah-sampah ini aja TPA-nya kadang kita masih menjadi ini, tapi kita jangan berputus asa ya istilahnya, ya mungkin dari diri kita sendiri dan berharap ya itu Ibu harapkan Bapak Ibu nanti kan akan menjadi leadership gitu, bisa memberikan masukan gitu atau secara nama masyarakat atau LSM gitu untuk membantu penyelesaian masalah lingkungan ini. Ya, terima kasih. Berarti Ibu cukup kritis ya untuk melihat permasalahan lingkungan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Ayo, siapa lagi? Atau kita lanjut? Ibu stop share ya. Kita cobalah kita lanjut dulu nomor 3 ya, biar tercapai ininya. Sesuai hari ini kita sampai 3 sesi. 3 nih, 3. Nomor 3. Ini ada yang ini tadi ya.
Ini dia. Ini ada yang chat ya Ibu. Izin sholat ya Bu, silakan. Nih yang izin sholat silakan ya. Ini Ibu lanjut dulu, kita maksimal sampai 4:30 lah nanti. Ya sangat, menurut Ibu sih kuliah counseling ini sangat menarik ya, terutama di masa pandemi ini. Nggak susah-susah ya mencari similarity-nya, istilahnya menggambarkannya gitu, apa yang harus kita lakukan gitu secara aktualnya di dalam masyarakat gitu, dan juga ada ilmu sainsnya dan juga berhubungan dengan apa namanya dengan mata kuliah kita gitu ya. Sebenarnya kalau bisa praktek kita pengen praktek ya, cuma masalahnya ini kita kan yaitu nggak boleh tatap muka gitu ya gitu. Nah itu sih, tapi nggak apa-apa ya gitu. Lanjut, ini kita mau, nah ini pandemi nih, ini menarik ya, ada pandemi COVID-19, peranan epidemiologi, peluang tenaga counseling ya, sama riset yang berhubungan dengan COVID-19. Baik. Nah, jadi ini kan COVID-19, semuanya sudah tahu ya, ini Ibu membuat referensi ini di tahun kemarin gitu, artinya sudah banyak sekali perkembangannya. Jelas COVID ini kan dimulai dari tahun 2019 ya. Kita merasakannya itu, kalau Ibu nggak salah itu bulan Februari ya, mulai ada keterbatasan Februari 2020. Ibu ingat waktu itu nggak bisa lagi tatap muka, sejak Februari 2020 semua perkuliahan online. Nah, bahkan mahasiswa yang sekarang tesis ya, dari tahun kemarin nggak pernah tatap muka, nggak tahu gitu ya, maksudnya belum pernah bertemu sama sekali. Ibu berharap yang kelas ini, nggak tahu ya, mudah-mudahan kita kalau semester ini masih online, mudah-mudahan semester depan kita bisa tatap muka. Tapi dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya juga. Kalau dulu tatap muka itu kan wajib ya, Jumat Sabtu. Kadang kasihan juga sih, mahasiswa dari Tembilahan, kadang kalau mau kuliah Jumat tuh dari Kamis malam udah berangkat. Kalau besok itu kita istilahnya mungkin mix method ya, istilahnya ada pertemuan gitu, mungkin sekali 4 sesi sekali bertemu ya, 2-nya daring gitu, tapi ada bertemunya lah gitu, supaya mahasiswa juga saling mengenal dengan dosennya dan sesama temannya. Itu sih kita harapkan di semester 2 nanti mulainya di Februari itu. Mudah-mudahan ya. Oke, pandemi ini mulai dari 2019 disebabkan oleh apa? Virus corona jenis baru ya, nama SARS-CoV-2 gitu ya. Mulainya itu di Hubei ya, kita ingat Desember 2019 dan dinyatakan pandemi ya oleh WHO sebelum Maret 2020 ya. Itu ya. Kasus ini sudah sangat banyak ya. Itu aja, atau kemarin bulan 210 negara, pokoknya udah semua negara lah. Kalau data di bawah mungkin tidak terlalu update, coba kita lihat data yang lebih update nanti di bawah. Halo, di yang ini partisipan mana yang Ibu ini ya, terus ya. Nah, Ibu Mut ya, yang itu tadi. Oke, nah, jadi pandemi COVID-19 ini kalau kita pelajari secara teori dulu ya, masalah endemi, epidemi, pandemi gitu ya. Jadi endemi ini keadaan biasa gitu ya, normal atau frekuensi penyakit tertentu berada dalam keadaan normal. Nah, epidemi gitu ya, kalau nggak salah nih COVID ini mau di kasusnya nggak mau pandemi lagi, mau epidemi katanya, nggak tahu nih kapan mau diumumkan oleh WHO atau pemerintah ya. Kalau epidemi kan jatuhnya ke wabah, keadaan di mana didapat frekuensi penyakit melebihi frekuensi biasa, tapi masih dalam waktu singkat dan terdapat penyakit yang berlebih, masih geografisnya luas ya, maksudnya belum semuanya gitu loh. Nah, kalau pandemi ini udah global ya, menyerang banyak korban dan serempak gitu di negara gitu. Epidemi kan masih di Cina itu, tapi ketika udah ke semua negara jatuhnya pandemi ya, sampai kita ada istilah new normal gitu ya, artinya kehidupan selanjutnya nggak akan pernah sama ya, karena selalu harus ada prokes ya gitu, protokol kesehatan di dalam bergaul sehari-hari gitu. Banyak sekali merubah kehidupan. Nah, ini adalah data yang Ibu ambil kemarin ya, karena kalau misalnya perkuliahan atau kemarin ini masih kasusnya masih tinggi. Kalau kita lihat di sini, ini tahun kemarin ya, bukan, ini tahun ini nih 8 Juni ya, puncaknya ini ya, Agustus ini ya, Mei, Juni, Juli ini kasusnya. Tapi kalau yang 24 November ya, kemarin Ibu ambil itu kasus sudah 400 saja. Kalau Ibu lihat lagi di update itu yang meninggal kira-kira 16 orang, masih puluhan ya, nggak seperti dulu gitu yang sempat kita mencapai di puncak ini kalau kita lihat sampai 4
60.000 ya atau 50.000 dan rata-rata sempat 30.000 hampir sebulan ya dan baru menurun. Kita sih alhamdulillah ya sekarang sudah agak menurun kasusnya gitu. Tapi seperti inilah gitu. Semua kita tetap waspada dan mudah-mudahan jangan sampai ada gelombang ketiga gitulah gitu ya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalau kita lihat Indonesia kan kasusnya udah 4 juta ya, meninggalnya 144.000. Kalau dunia ini udah 259 juta kasus ya. Nah, meninggalnya aja udah 5 jutaan gitu ya. Udah banyak sekali gitu. Kita udah tahu semua lah data ini. Nah, tapi Bu tetap menerangkan ini kalau di Riau ini sebenarnya ada ya website khusus yang memang ini Dinkes sepertinya gitu ya, yang menyiarkan ya berita mengenai Riau tanggap COVID-19 ini. Ada call center-nya, ada satgasnya, ada umumnya gitu. Jadi ada dinas kesehatan ya, juga semua Pemda lah terlibat gitu untuk penanganan COVID ini. Ini bisa diakses, misalnya kalau kita membutuhkan data bisa diambil dari sini. Nah, ini update COVID-19 per tanggal kemarin ya, hari Kamis, ini seperti ini gitu ya. Spesimen yang diambilnya 800, suspeknya seperti ini gitu ya, konfirmasi, total konfirmasi, ini bisa kita ambilkan menjadi data awal ya, kalau kita misalnya mau melakukan penelitian mengenai COVID gitu. Jadi konfirmasinya itu kita mendengar sudah 4.000 ya gitu, sudah 4.000 orang juga ya gitu, banyak sekali gitu. Bahkan mungkin sebagian dari yang kita kenal ya, saudara atau tetangga atau banyak menjadi korban COVID ini. Nah, kalau kita lihat gitu juga sudah ada informasi mengenai sasaran vaksinasi ya, karena vaksinasi ini yang dianggap nanti bisa membantu penyebaran virus ini tidak terlalu masif lagi seperti kemarin gitu. Kalau kita lihat ini kan Riau terakhir masih PTM-nya 2 ya, klaster 2, karena yang belum tercapai itu nggak salah lansia ya. Memang kalau kita lihat sih pencapaian lansia itu masih kecil ya, ini masih 7,59% gitu. Nah, coba kalau kita yang lihat yang lainnya, kalau SDM kesehatannya udah over malah 136%, karena sudah ada booster ya, tugas publik juga udah lebih dari 100%. Nah, masyarakat umum rentan ya, ini kecil 42% memang. Nah, target usia 12-17 juga masih kecil. Tapi nggak salah tuh salah satu target untuk kita mencapai PPKM level 1 itu harus lansianya ini gitu. Nggak salah 60% ya, kita masih jauh gitu. Seperti ini. Karena memang lansia itu kadang takut gitu ya. Kadang yang mengatur itu kan anaknya gitu ya. Anaknya nggak mau kadang orang tuanya divaksin atau orang tuanya sendiri gitu. Apakah semua mahasiswa Ibu di sini sudah divaksin? Atau ada yang anti vaksin? Sudah vaksin semua ya? Kadang-kadang ada juga sih yang anti vaksin, ya itu kembali ke diri masing-masing sih ya gitu. Itu keputusan pribadi, tapi bagaimanapun kita jangan sampai membahayakan orang lain gitu, karena kita misalnya mempunyai suatu kebijakan tersendiri. Itu saja sih gitu. Baik, nah ini adalah perkembangan kasus 25 November ya. Kita lihat kasus barunya itu ya Pekanbaru, walaupun kesannya tinggi ya, cuma 10 gitu ya. Kenapa kita bilang cuma ya? Karena kita pernah melewati kasus sampai 1.000 gitu ya. Jadi Bengkalis masih ada 4, Rokan Hulu 1, luar Provinsi Riau 1, masih kecil ya. Nah, sembuhnya 1, meninggalnya nggak ada ya kalau per hari kemarin gitu. Melihat tabel gini senang rasanya gitu ya. Kalau nggak rasanya Serine itu kalau kita keluar ya ke jalan raya itu iring-irangannya sama ambulan gitu ya. Kalau dulu tuh ambulan tuh jarang gitu ya. Waktu zaman COVID kemarin rasanya 2 mobil ambulan gitu. Saking banyaknya ya yang kita jadi korban gitu. Dan dalam penanganan COVID ini biasanya kan yang banyak bekerja keras itu ya petugas kesehatan gitu ya gitu. Karena memang inilah yang menjadi istilah tulang punggung ya dalam menyelesaikan permasalahan COVID ini. Dan banyaklah riset-riset yang misalnya mengenai faktor kelelahan pada dinas kesehatan apa gitu ya, faktor stres gitu. Ujung-ujungnya kenapa? Karena penanganan COVID gitu. Baik, ini peranan epidemiologi kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini tentunya ya COVID-19 ini penyakit gitu, tentu epi ya. Jadi epidemiologi ini adalah tadi ada yang mau
ngambil EPID ya, Bapak siapa tadi? Studi tentang distribusi dan faktor utama penyakit dalam populasi ya. Nah, terutama dalam penanganan COVID ini distribusi penyakit pada masyarakat. Nah, faktor determinan penentunya dan distribusi statusnya dan penyakit pada masyarakat. Biasanya penelitiannya kuantitatif ya. Karena dia masalahnya dengan angka-angka gitu ya, bagaimana persentasenya penyebarannya, bagaimana hubungannya, bagaimana faktor dominannya. Ini biasanya yang EPID Kesling itu ngambilnya penelitiannya kuantitatif untuk melihat hasil faktor utama itu gitu. Jadi ilmu epidemiologi lingkungan ini menilai ya dan mengukur ya kejadian penyakit ya atau gangguan kesehatan dan potensi bahaya faktor penyebab akibat perubahan sistem lingkungan serta menilai upaya pengendaliannya. Contoh gitu ya, misalnya masalah DBD ini bisa disebabkan yaitu perilaku kesehatan lingkungan yang tidak baik di rumah tersebut, misalnya dengan menggantung baju, membuka air gitu ya, istilahnya tidak ditutup itu. Kalau pneumonia ini kan masalahnya dengan paru-paru ya. Biasanya karena lingkungan rumahnya tidak sehat, bisa lembab, bisa ada asap disebabkan oleh misalnya kalau pakai tungku masaknya atau ada yang merokok di rumah tersebut gitu atau ada asap dari obat nyamuk seperti itu. Nah, kalau COVID-19 ini juga permasalahannya kan memang virus itu ya yang cepat sekali menyebarnya, tapi juga ada faktor pencetusnya. Misalnya kalau tidak menerapkan 5M itu yang mencuci tangan gitu ya, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas gitu kan. Seperti itu juga bisa menyebabkan permasalahan COVID. Jadi biasanya itu variabel-variabelnya. Permasalahan COVID ini apa, dan itu yang diteliti. Itu ilmu EPID. Nah, kalau kita lihat dinamika kesehatan lingkungan, teori simpulnya, itu memang ada 4 hal gitu ya. Ada sumbernya, ada simpulnya itu A, B, C, D ya gitu. Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pokoknya mungkin mahasiswa juga agak menghafal ini kalau misalnya pernah belajar Kesmas, Kesling, dan EPID, ada yang menyebabkan permasalahan penyakit itu kan ya simpul ini. Ada sumbernya, ada lingkungannya, ada manusianya, ada dampaknya. Nah, kalau secara bahasa Inggrisnya ada agentnya gitu ya, ada faktornya, ada hostnya, ada hazardnya gitu. Jadi sumbernya itu ya atau reservoirnya itu agen itu bisa alamiah ya. Kalau alamiah itu memang bawaan gennya gitu ya. Atau juga penyakit karena infeksi ya. Atau juga karena industri. Industri itu kan banyak sekali menyebabkan penyakit macam-macam ya. Bisa dari limbahnya, bisa dari udaranya, bisa juga dari mobil. Mobil maksudnya itu kan pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan mobilitas gitu. Nah, kalau lingkungannya ya bisa melalui udara ya, seperti COVID ini kan dia lewat udara ya, istilahnya droplet gitu ya, dia bisa menyebar gitu. Bisa juga mengenai air ya, gitu, mengenai air yang tercemar. Nah itu kita meneliti air, kenapa istilahnya baku mutunya harus masuk, kalau tidak bisa menyebabkan diare atau penyakit lainnya. Baik juga makanan yang terkontaminasi, atau tanah yang rusak, atau binatang ya, dari binatang juga bisa. Nah salah satu COVID ini kan dari binatang ya awalnya, dari yang dikonsumsi di Hubei itu kalau nggak salah kelelawar ya, istilahnya pindah gitu manusia. Nah kalau manusianya, nah di dalam tubuhnya itu gitulah bisa masuk ke dalam darahnya, ke dalam lemaknya, ke dalam urinnya, menyebar ya di dalam tubuhnya itu, dan itu menyebabkan penyakit, dampaknya itu gitu. Kalau misalnya dia kuat, ya mungkin dia tidak masalah ya, sehat ya gitu ya. Kalau dia sedikit lemah, mungkin samar ya, istilahnya gejala saja gitu ya, mungkin sama lah kayak COVID itu ya, ada yang istilahnya bisa terpapar OTG istilahnya ya, orang tanpa gejala atau yang parah sekali, bisa juga subklinik bahkan akut. Kalau orang yang punya komorbid istilahnya kena pula COVID, dia akut bahkan fatality ya, meninggal gitu istilahnya. Jadi inilah unsur pencemaran dari penyakit itu gitu. Kalau kita melihat satu penyakit ya yang berhubungan dengan lingkungan, ya kita harus tahu sumbernya apa, melalui apa, dampaknya manusia kan, di mana dan bagaimana akibatnya. Ini teori yang perlu dipelajari itu. Jadi kalau di sains studi epidemiologi ini ya, dia ada 2 macam gitu. Bisa juga studi kasus ya, kuantitatif atau kualitatif, dan bisa juga ini yang untuk epidemiologinya retrospektif ya, dia ke belakang gitu, artinya sudah terjadi masa lalu. Kalau masa lalu itu artinya kan
kasusnya sudah ada gitu. Jadi studi kasus gitu ya. Studi kasus ini bisa kuantitatif sama kualitatif juga. Kuantitatif itu kan melihat penyebabnya, kualitatif lebih didalami lagi, istilahnya lebih secara mendalam, wawancara biasanya kan, bukan bantu angka. Nah, bisa juga prospektif, artinya melihat yang sedang berjalan ya, atau cross-seksional gitu ya. Ya, biasanya kuantitatif untuk riset seperti ini. Bisa juga dengan observasional artinya observasi saja, survei ya, nanya-nanya aja. Misalnya kalau misalnya COVID itu bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, atau bagaimana gitu kan, observasional. Nanti ada istilahnya angka-angka ya yang harus kita isi. Misalnya kalau jawabannya ya menjadi 1 atau tidak menjadi 0 seperti itu. Kalau eksperimental itu di laboratorium atau lapangan ya. Biasanya jarang sih Ibu lihat riset anak S2 ini eksperimental ya, laboratorium, kecuali mungkin ia benar-benar bekerja di sana. Karena keterbatasan waktu kita. Waktu untuk tesis itu nggak salah, nggak nyampe 6 bulan gitu. 3-4 bulan saja. Jadi biasanya risetnya itu nggak yang nyampe eksperimental ya, rata-rata cross-seksional atau yang studi kasus gitu. Karena itu dari awal Ibu sudah mengingatkan ide-ide apa yang untuk penelitian gitu. Biasanya paniknya itu udah semester 3 ya. Kalau dari awal semester 1 sudah tahu, nanti pas ada dosennya mengajar sesuai bidang ilmu kita dalami. Jadi udah dikumpulin datanya tuh step by step. Pas nanti semester 3 tinggal digabung aja. Jadi nggak lama lagi kita nyari idenya. Karena nyari idenya apa ya. Nah, itu yang susahnya kadang. Kalau mau kuliahnya tepat waktu. Kalau ini perkembangan ya, ini tuh sebentar. Ini pengembangan penyakit dan masalah kesehatan berbasis lingkungan seperti ini ya. Ini kan DBD ya. Penyakitnya itu ini masih sampai tahun 2016 sih datanya ada, belum Ibu tingkatkan lagi. Tapi seperti ini turun naik gitu ya. Sampai 2016 tuh masih naik lagi kasusnya. Kalau nggak salah itu kemarin yang mengangkatnya itu di daerah Rohul gitu ya, Rohul ya. Rohil ya, Pelalawan gitu ya, ada mengangkat kasus DBD ini. Karena di sana lebih banyak gitu dan penyebab-penyebabnya. Nah, kenapa banyak? Katanya, nah secara garis besarnya, secara daerahnya ternyata di sana banyak sawit gitu. Nah, karena banyak sawit biasanya banyak nyamuk. Nah, karena banyak nyamuk dan masyarakatnya belum teredukasi mengenai bagaimana ya menjaga kesehatan lingkungan di rumah, misalnya mengenai menutup bak air minum itu, menjaga kebersihan rumah, tidak menginikan baju ya gitu di belakang pintu dan menjaga kelembaban rumah gitu, itu menyebabkan banyak kasus di Pelalawan tersebut gitu secara garis besarnya. Tapi lebih spesifiknya biasanya datanya diambil dari puskesmas atau rumah sakit gitu kalau untuk melakukan riset ini. Baik, ini dilanjut. Nah, ini Germas ya. Germas ini adalah program kesehatan yang menurut Ibu sampai sekarang masih up to date gitu ya. Karena Germas ini kan jaga diri keluarga ini ya, gerakan masyarakat hidup sehat gitu. Apalagi di masa pandemi ini juga diterapkan lagi mengenai bagaimana makanannya, jaga kebersihannya, olahraganya gitu, cuci tangannya, minumnya gitu. Dan istilahnya bagaimana kalau ada gangguan kesehatan itu kita harus segera berobat gitu. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini kita lebih mengedukasi ke masyarakatnya pahamnya. Karena gini ya, kalau masyarakatnya paham, petugas kesehatan tidak terlalu repot lagi jadinya kan gitu. Mereka paham menjaga kesehatannya sendiri, jadi yang ke rumah sakit atau ke puskesmas itu lebih sedikit gitu. Memang kita capek sih biasanya kalau promosi kesehatan ya, tapi kalau nggak dipromosiin ya sakit semua jadinya kan. Nah, kalau kita promosiin mungkin dari 100 orang yang kita lakukan promosi, 10-20 orang nangkep ya, yang 80 orang enggak, tapi kan lumayan lah mengurangi. Tapi namanya memperbaiki suatu perilaku itu memang butuhkan jangka waktu yang panjang, nggak bisa dengan ceramah satu kali 2 kali ya, artinya perlu ada pengawasan terus-menerus gitu, perlu diingatkan gitu. Nah, ini ya kelompok lanjut usia ini memang dengan risiko COVID-19 itu lebih beresiko gitu. Kelompok rentan, karena itu diharapkan ya divaksin gitu ya. Tapi banyak juga seperti orang tuanya Ibu udah 80-an ya, mereka udah vaksin tapi masih vaksin pertama gitu. Nah, vaksin kedua nggak tahu nih masih mau apa tidak gitu, karena kebetulan di rumah-rumah aja. Tapi tadi ada pendataan ya dari kelurahan ya, mungkin kalau memang dari kelurahan mau mendatangi dari door to door ya, dari rumah ke rumah mungkin mereka bersedia ya. Cuma kalau harus datang ke pusat vaksin
vaksin kayaknya keberatan gitu, walaupun kita anterin gitu ya. Nah, maksud Ibu mungkin petugas vaksin ya mulai masuk ke, kalau Jakarta kan sudah ya, karena itu pencapaian lebih tinggi. Kalau di kita mungkin keterbatasan SDM atau keterbatasan lainnya yang door to door sepertinya belum terlalu dilaksanakan. Mungkin kalau sudah mendesak ya untuk mencapai target baru dilaksanakan. Nah, ini menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan juga. Kemarin kan di tahun kemarin mushola sama masjid ini kan bahkan tidak menerima jamaah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah, tapi tentu peningkatan dari kebersihan lingkungannya gitu, lebih banyak dibersihin. Karpet-karpet itu kadang digulung aja ya, jadi masing-masing jamaah membawa dari rumah gitu untuk menghindarinya gitu loh. Jadi juga ada istilahnya promosi-promosi seperti ini di musola itu gitu kan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bawa sajadah sendiri kan. Kalau kita merasa kurang sehat, ya kita harus nggak perlu ke masjid gitu, karena lebih besar manfaatnya kita menjaga kesehatan daripada kita beribadah tapi menyebabkan penularan kepada orang lain atau kita bertambah sakit kan, seperti itu ya kalau dari ustadznya gitu. Ini kan dari promosi dari Pak Dr. Nopriyadi ya. Sudah pernah masuk nggak Pak Nopri? Itu dia ini ya, Ketua YAKMI dan juga dosen K3 gitu, di tempat kita. Oke, ini cuti ya. Ini masih up to date menurut Ibu. Sebentar lagi Natal, Tahun Baru, dan pemerintah langsung menetapkan PKM level 3 ya. PPM level 3 itu kalau nggak salah Ibu kan keterbatasannya tinggi gitu ya. Karena kalau misalnya libur cuti panjang nih semua orang pengennya keluar rumah gitu ya. Memang kita sih sudah sehat semua insya Allah ya. Cuma kalau tidak menjaga protokol kesehatan, bisa lagi, balik lagi ya kan. Menyelesaikannya itu tidak gampang, jadi perlu kedisiplinan. Gitu. Nah ini juga promosi dari Pak Nopri ya, yang Ibu foto artinya apa? YAKMI ini juga istilahnya memberikan edukasi gitu ya, berkontribusi gitu untuk melakukan pencegahan penularan dari COVID-19 ini. Gitu. Nah ini masuk ke sanitarian ya. Nah jumlah tenaga kesehatan Indonesia ya. Nah ini memang tidak terlalu update tapi bisa menjadi gambaran apa ya, masih banyak ya bidang-bidang yang belum terpenuhi gitu, karena itu pembukaan kalau untuk PNS di Dinas Kesehatan ataupun istilahnya honorer itu besar sekali itu, rata-rata jarang sih ya tamatan Kesmas itu yang nganggurnya lama ya, asalkan mau mencari informasi. Dinas-dinas banyak terbuka untuk honor gitu atau petugas lainnya gitu. Ya misalnya yang Ibu soroti ini masalah petugas Kesling ya, yang oranye ini masih sedikit sekali itu lab Kesling itu ya kan, istilahnya kan kalau ada Kesling di Puskesmas itu biasanya mereka punya alat untuk uji itu ya, minimal untuk uji air gitu kan, yang bisa mengecek langsung di lapangan itu masih sedikit gitu. Jadi petugas Kesling sanitarian ini masih diperlukan, termasuk petugas-petugas lainnya gitu. Dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia, petugas kesehatan masih sedikit di kita ya perbandingannya. Nah, ini penelitian ya dari Kemenristek ya mengenai di masa pandemi COVID-19 ini, memang disarankan kalau bisa ada ya yang ke arah membantu gitu penyelesaian permasalahannya. Misalnya ya sanitizer, test kit gitu atau public health modeling gitu, bagaimana menjaga kesehatan masyarakat kan di lingkungan kita, juga pengembangan alat pelindung diri gitu. Ini lebih banyak ke arah teknikal ya, atau suplemen multivitamin ini farmasi ya. Bisa juga analisis mitigasi penyebaran COVID-19, ini bisa juga IT. Tapi intinya ya, kalau riset itu kalau pakai COVID-19 itu biasanya lebih di inilah gitu, lebih banyak diminati gitu, baik waktu kita menerbitkan artikel, baik waktu kita mengajukan judul gitu. Nah ini brainstorming untuk riset Kesling ya di masa pandemi COVID-19 yang Ibu lakukan sih perilaku hidup bersih dan sehat ini ya, bisa di mana saja kita evaluasi di kabupaten atau di tempat tinggal mahasiswa, bisa juga mengenai limbah medis padat COVID-19, limbah cair juga bisa di Puskesmas, di RS atau di mana saja, bagaimana penanganannya selama COVID ini. Bahkan tidak selama COVID pun mengenai penanganan limbah medis ini juga masih belum terlalu maksimal ya di kita. Juga masalah penyediaan air bersih di masyarakat gitu ya, baik yang dari PDAM-nya, baik dari sumurnya, sumber mata air ataupun dari depot air minum.
Dan juga ini limbah medis cairnya mengenai IPAL ya, itu juga bisa kita evaluasi baik di fasilitas kesehatan maupun di industri. Gitu. Selanjutnya ini adalah peluang ya kolaborasi riset Kesling dan Kesmas di masa pandemi COVID-19. Seperti Ibu bilang, ini kan kita ini multidisiplin ya. Kalau misalnya kita mau gitu, jadi EPID itu bisa saja gitu, misalnya evaluasi metode penyembuhan pasien mandiri ya dengan penerapan protokol kesehatan. Kemarin kan juga ada yang waktu itu melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Bagaimana caranya mereka dengan menjaga kesehatan, apa yang dikonsumsi, apa yang mereka batasi sehingga akhirnya bisa melewati 14 atau 28 hari dan dinyatakan negatif gitu. Nah, di K3 juga bisa ya penerapan metode K3 ya dan Kesling di perusahaan atau di kantor dalam penanganan COVID-19. AKK juga bisa, bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 di Riau ya, dan bagaimana pencapaiannya. Dan misalnya kalau Kespro juga, bagaimana nih pemantauan ya kesehatan ibu hamil sama balita di masa pandemi COVID-19 gitu. Apakah ada perubahan, ataukah mereka kan rentan ya, bagaimana teknik-tekniknya, dan apa yang sudah dilakukan, dan apa solusinya. Nah, kalau ARS banyak sekali ya, karena manajemen penanganan COVID-19 di ARS ini kan banyak sekali kebijakannya di masa pandemi kemarin. Bisa di Puskesmas, bisa di Fasiankes, istilahnya bagaimana penyediaan alat cuci tangannya, sanitizer, juga pengelolaan limbahnya di ARS bagaimana gitu. Nah, kalau gizi Kesmas tentunya gitu ya, bagaimana gitu makanan sehat ya pada balita dan lansia gitu di masa COVID-19 ini. Nah, kalau Promkes tentu banyak sekali gitu, bagaimana evaluasi promosi Keslingnya di masjid, di pasar, atau di tempat-tempat umum, atau di perkantoran. Jadi bisa kemana saja sih bidang ilmunya gitu. Baik, nah itu ya inspirasi dari Ibu pembukaan hari ini. Kita pelajari Kesling, Kesmas, Kesling secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, dan juga masuk sedikit ke sainsnya, bagaimana masalah COVID, apa yang bisa kita lakukan, dan peluang-peluangnya, dan juga ilmu dasarnya, dan juga misalnya kalau ide-idenya seperti apa gitu. Baik, kita bisa buka ke ini lagi, sekarang 4.12 ya, Ibu kasih kesempatan kita 4.30 ya, 18 menit lagi. Silakan, ada yang bertanya atau diskusi? Mengenai COVID boleh, mengenai riset boleh, mengenai Kesling boleh, atau yang apa sajalah gitu yang berhubungan dengan perkuliahan kita hari ini. Ya, Bu. Ya. Bu, bertanya. Oke, silakan. Siapa ini? Ibu Rita. Oh, mana ininya? Oh ya, Bu Rita Widuri. Ya, Bu Rita. Iya, Bu. Saya pernah dengar kalau untuk daerah perairan gitu, Bu, ada septic tank terapung gitu, Bu. Septic tank terapung. Di mana Ibu pernah dengar? Ya, waktu itu saya ikut STBM, Bu. STBM, ya di mana daerah mana pernah diterapkan itu? Itu kalau daerahnya saya kurang tahu, Bu. Tapi waktu itu dijelaskan ada untuk daerah yang perairan gitu, Bu. Rawa ya, Bu ya. Iya. Solusinya adalah septic tank terapung gitu, Bu. Cuma saya kurang paham gimana itu gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana Kak itu ya, gitu? Bu, selain itu juga, Bu. Iya, bagaimana Kak sistem kerjanya gitu, Bu? Oh iya terus? Terus Bu, kalau untuk daerah yang apa, Bu? Yang rawan banjir, Bu, itu septic tanknya gimana harusnya, Bu? Supaya kadang-kadang kan kalau daerah sini ada berapa daerah yang banjir, Bu? Rawan ya? Meluap juga, Bu, gitu. Rawan ya ini ya, yang banjir di kotanya tuh kan? Setiap dari sungai apa namanya itu? Iya, ada, Bu. Di Pelalawan nih, Bu. Iya, kemarin kan yang mahasiswanya. Kira-kira gimana itu solusinya, Bu? Nah, baik ya, Bu Rita. Ini pertanyaannya sangat teknis, tapi
Ibu akan menjawab secara basic teori gitu ya Bu ya. Ya itu masalah pertama tuh BABS. Yang jelas BABS itu kan nggak boleh ya Bu ya. BABS itu nggak boleh karena bagaimanapun kalau kita pelajari nanti ke masalah air itu setitik saja dari tinja itu kan banyak sekali E. coli-nya kan Bu, bisa mencemari itu. Nah, yang kedua, bagaimanapun itu memang harus ada tempat penampungan khusus yang kita bilang septic tank. Tapi septic tank itu ada keterbatasan untuk daerah-daerah tertentu yang tadi Ibu sebut untuk daerah rawa, ternyata ada inovasi itu, septic tank terapung gitu ya. Nah, memang Ibu belum mempelajari secara teknis ya bagaimana septic tank terapung itu. Kita harus menemukan ininya dulu, istilahnya teorinya atau jurnalnya atau apanya supaya kita tahu, tapi konsepnya intinya adalah untuk mengatasi supaya BABS itu ditampung di tempat tertutup dan sehat kan gitu ya Bu. Nah, ya? Iya Bu. Nah, bagaimana teknisnya memang Ibu sendiri belum ya, pelajari nanti lah Ibu pelajari, Ibu lihat ya ini suatu hal yang baru. Menurut Ibu tuh juga Pak Anwar perlu mencatat itu gitu. Seperti Ibu bilang, walaupun riset ini dilakukan mau di luar negeri atau di mana, kalau bisa diadaptasi ya kita adaptasi gitu kan Bu. Kalau perlu kita korespondensi dengan orang itu. Nah, sama seperti orang itu kalau tertarik dia dengan inovasi kita, dia bisa korespondensi dengan kita kan gitu kan? Gitu. Kita bisa mengajak bekerja sama gitu. Misalnya kalau di daerah kita memerlukan hal tersebut, bagaimana teknologinya? Kadang ada teknologi itu memang sudah dijual Bu, kan banyak konsultan tuh Bu yang memang menjual ya. Ada juga teknologi itu yang peneliti. Jadi kita kerjasamanya di riset, kita bawa ke tempat kita membayai bagaimana tekniknya. Karena ada Bu yang hal-hal seperti itu spesifik. Pengelolaan lingkungannya spesifik tergantung dari daerahnya gitu. Mungkin daerah tertentu cocok seperti itu, di daerah yang ini perlu penyesuaian gitu. Jadi memang perlu riset tersendiri. Yang konsep utamanya adalah jangan sampai terjadi pencemaran dari BABS itu. Gitu ya Bu ya. Kalau secara teknisnya Ibu belum terangkan, tapi konsepnya bagus kalau kita tertarik. Nah, kalau misalnya Ibu ya pengen menerapkan itu di daerah Ibu, pertama kita cari dulu referensinya itu kan Bu, kita cari dasar teorinya, tekniknya juga kira-kira bisa diadaptasi sendiri tanpa melibatkan orang itu. Kalau misalnya dia menerangkan dengan jelas tentu bisa kita adaptasi ya, kalau tidak kita korespondensi aja kerjasama sama dia gitu ya. Bisa, itu terbuka biasanya peneliti itu gitu. Enggak istilahnya kalau sama dengan kita, kalau kita nggak pelit ilmu kan ilmunya juga berkembang, nanti rezekinya juga banyak ya kan gitu, pasti ada dananya lah kan, konsultan istilahnya gitu kalau kita mau menerapkan. Dan yang daerah banjir itu Bu, nah itulah Bu ya, apakah daerah banjir ini kan daerah tertentu gitu, apakah kita perlu menerapkan septic tank terapung seperti itu atau yang kedap itu ya Bu ya gitu. Yang kedap istilahnya itu kalau misalnya banjir dia nggak ngeluap gitu kan Bu. Halo? Iya Bu. Iya, nah itu Bu, itu juga menurut Ibu suatu pemikiran yang apa ya, pemikirannya inovatif gitu ya, dan artinya kalau kita melihat suatu permasalahan lingkungan kita akan mencari solusinya. Nah menurut Ibu itu udah masuk di dalam ide gitu ya Bu ya, ini kalau daerah banjir gimana caranya? Nah sekali lagi Ibu sarankan kita harus mencari referensi lagi. Dari artikel-artikel ini ada nggak orang bisa buat kayak gitu, misalnya untuk daerah yang banjir bagaimana gitu. Karena sama seperti itu ini Bu, pengalaman itu kan istilahnya nggak harus kita lakukan sendiri untuk mendapatkan ilmu kan. Kadang pengalaman dari orang lain itu bisa kita jadikan ilmu kita, artinya kita tinggal melanjutkan gitu. Jadi termasuk hal ini, kalau orang lain sudah melakukan penelitian bagaimana membuat septic tank di daerah banjir, kita tinggal terapkan atau kita lihat bagaimana penyesuaiannya di tempat kita gitu. Jadi tinggal searching aja lagi Bu. Kalau orang lain sudah melaksanakannya, rasa Ibu ada ya, karena itu berhubungan, kalau ilmunya itu memang untuk kesehatan ya Bu ya, tapi itu teknik lingkungan biasanya tuh Bu. Ketik kata kunci aja sih biasanya di Google gitu ya. Nah itu biasanya keluar sebentar ya, coba Ibu ketik kalau ya Bu, langsung kata kuncinya apa terapung tadi? Septic tank ya. Septic tank terapung. Bu. Nah, bentar ya, kalau ada nih Bu, bisa langsung. Gampang sekarang semuanya nih ada di sini, ada gambarnya. Oke, coba Bu share ya. Ini ada si Ibu ketemu, ini Bu stop share ini, Bu share yang ini. Ya, coba kita lihat nih. Ada kelihatan? Ini ya, kalau ini kalau kita lihat di sini ya, septic tank terapung adalah
teknologi Scepter namanya Bu. Adalah sebuah teknologi septic tank yang digunakan untuk mengolah limbah tinja dan rumah lanting Bu, rumah apung. Nah, jadi ini digunakan untuk rumah-rumah mungkin yang seperti ada kan rumah perahu gitu ya Bu ya di tepi sungai. Tapi kalau Ibu juga cocok sih daerah rawa yang misalnya tempat Pak Anwar itu ya kalau susah membuat septic tank ini bisa diterapin. Memiliki kompor mengapung di permukaan air, kompartemen yang lengkap dan mampu menguras efluen hasil olahan limbah tinja secara otomatis. Nah, Dinas Kalteng Bu. Nah, jadi kita bisa kerjasama. Nah, kata Ibu bilang daerah kita nih ya kalau masalah rawa-rawa ini dekat sama orang Kalimantan. Ibu kan lama di Kalimantan ya 15 tahun gitu. Jadi Ibu tahu apa namanya topografi dari Riau ini dekat. Coba Ibu buka ke ininya langsung ke websitenya. Nah ini istilahnya, nah Indragiri Hilir. Kenapa nih ada Indragiri Kalimantan Tengah dengan septic tank di Kabupaten Indragiri Hilir bertempat di Makodim. Kapan dia melakukan nih? Kapan berita ini? 2018 Bu. Udah pernah orang ini diundang sama Dinas PUPR Bu. Diundang oleh Dinkes Indragiri Hilir. Apa Ibu pernah di situ? Oh, ini yang Ibu masuk dulu. Ibu ikut acara ini. Indragiri Tidak, Hilir Bu, itu saya kebetulan pernah daerah pelatihan saya waktu tuh, itu, Bu. Bu. Salah ya. Saya Rohil sama Inhil agak-agak. Iya. Rohil Inhil. Iya, ternyata pernah nih. Bapak pernah ikut ini nggak Pak? 2018 Pak? Memang kemarin ada wacana Bu ke pembuatan septic tank di daerah yang rawa gitu Bu. Hanya saja kemarin pengimplementasiannya itu tuh terkendala di masalah dana Bu. Kita ketahui bahwa masyarakat yang di pinggir sungai itu kebanyakan rata-rata kelas ekonomi menengah ke bawah. Setelah kita kemarin ada Kementerian Kesehatan mengirim cara pembuatan septic tank yang berada di daerah pinggiran-pinggiran sungai itu Bu. Setelah kita kalkulasikan itu dananya mau hampir 4 sampai 5 juta. Jadi kita cobalah kemarin berkomunikasi sama camat apa kayak gitu Bu. Jadi nggak sulit untuk diterapkan. Pertama itu untuk fondasinya itu nggak bisa hanya sekedar kayu gitu Bu. Lanjut nanti ya. Ya banyak menggunakan pipa. Jadi yang paling kendala untuk diimplementasikan itu masalah dana Bu. Jadi itu Jadi nggak ada dibikin ini istilahnya mini project gitu nggak ada. Ada nggak diterapkan satu atau dua? Kalau yang tidak terlalu ke sungai betul Bu, maksudnya masih ada pinggir rawa, maksudnya yang tidak terlalu banyak menggunakan pipa, ada Bu, ada proyeknya kita laksanakan. Waktu itu cuma menggunakan dana kalau nggak salah hampir 2 jutaan, itu pun juga atas partisipasi juga masyarakat. Kita bekerja sama dengan anggota PKPR yang untuk mengumpulkan dananya, baru kita buat proyek ke salah satu warga yang tidak mampu Bu. Iya. Dan alhamdulillah setelah itu berjalan dan beberapa juga dari arisan kader juga membuat arisan jamban, dan alhamdulillah itu bisa berjalan Bu. Bisa berjalan ya. Nah itu maksud Ibu gitu, maksud daerah-daerah yang memang membutuhkan cashlink ini ya masalah dana itu, mungkin pilot projectnya itu kita melakukan ya riset ya Pak ya, memang meminta dana hibah ya, karena kalau mengharapkan pemerintah daerah memang tidak ini ya Pak ya, tidak sanggup karena ada priority tersendiri, artinya diprojektin. Bagaimana proyek itu bisa berjalan? Biasanya LSM atau seperti kampus ya, seperti Ibu itu, atau kami harus punya mitra seperti Bapak ya, misalnya Bapak mengusulkan daerah Bapak seperti itu, nah kita mengusulkan gitu untuk melakukan proyek di sana, dan mudah-mudahan kalau misalnya ini nanti akan ada yang membiayai. Kan di sana juga ada industri Pak, apa industri di Tembilahan? Ada Bu, kayak seperti pengolahan minyak kelapa hibrida, di situ ada Bu. Waktu itu juga kita coba masukkan di PT Sambu, dan alhamdulillah juga ada dapat bantuan dana. Hanya saja kan yang di PT Sambu itu tuh fokusnya untuk di wilayah kerja mereka Bu, sedangkan kami
wilayah kerja kami itu tidak termasuk wilayah kerja mereka, tetapi ada puskesmas yang dekat di situ yang termasuk wilayah kerja mereka. Jadi puskesmas tersebutlah yang mendapat bantuan, dan masyarakat di sekitar di PT Sambu itulah yang Pulau Sambu ya. Iya, dia dapat dananya setengah, Bu. Misalnya biaya pembuatan WC-nya 2 juta, nanti ada dibantu sama Sambu 1 juta. Iya. Iya Pak, khusus untuk masyarakat Pak ya, memang untuk proyek-proyek yang seperti ini dibiayai penuh ya Pak, karena mereka belum merasakan manfaatnya sama keterbatasan dana juga ya kan. Memang perlu kita istilahnya backup yang besar Pak. Kalau misalnya pemerintah nggak bisa dari hibah-hibah atau dari ya perusahaan-perusahaan di sekitar sana. Tapi tentu membuatkan proposalnya itu karena itu perlu kerjasama ya Pak ya, misalnya Dinkes bantu dengan kalau istilahnya melibatkan perguruan tinggi atau apa atau dinas yang lebih tinggi lagi. Dan dipublikasi ya Pak, mereka lebih senang. Misalnya sama lah kayak gini Pak, misalnya mau bikin proyek 10 septic tank ini 40 juta ya, hasilnya ini perusahaan ini berapa nyumbang, mau 2 apa 3 gitu-gitu kan Pak. Nanti kita bikinkan ininya. Ya perlu, maksudnya kalau dari kampus itu kan mahasiswanya berubah-berubah sama ini terus, jadi bisa dijadikan seperti daerah binaan Pak gitu. Kalau kami kan lagi cari daerah binaan Kesling juga, di mana yang cocok ya. Kemarin nggak salah kita pengen daerah binaan Kesling di mana ya? Ada yang mau dia, ya nggak salah Tembilahan itu Pak, Tembilahan itu yang siapa, tapi dia melakukannya untuk penerapan penerapan program K3 nggak salah di Puskesmas, apa namanya itu di sana belum berjalan gitu ya. Itu bisa disambung dengan Kesling itu kalau kita menjadikan Tembilahan daerah binaan. Jadi semua program nanti masuk di sana sesuai bidang masing-masing ya. Nah, dicari itu ininya bisa sih gitu. Karena kami lihat secara keseluruhan sih dari banyaknya mahasiswa Tembilahan sih yang paling ini gitu untuk masalah-masalah lingkungan atau masalah penerapan ya kesehatan ini yang masih perlu dibantu gitu. Sebenarnya Kampar juga sih kalau Ibu lihat gitu, Perawan juga gitu. Banyak sih gitu. Tergantung nih siapa yang fasilitasi nanti seperti itu. Ya jadi masih banyak kendala ya Pak. Namanya kita percobaan memakai itu bisa, memang program ini nggak bisa sekali Pak. Bahkan model-modelnya pun harus, kalau ada model satu ya kita beli dari satu inovator ini, nanti cari yang paling cocok kan gitu ya Pak. Bahkan kita juga perlu menyesuaikan gitu, nggak bisa beli plok kayak gitu. Dan perlu ada istilahnya timnya kan Pak, evaluasinya meningkatkan terus sampai itu benar-benar bisa dipakai. Kalau memang nggak ada timnya cuma sekali untuk ini aja memang susah sih Pak, program-program seperti ini istilahnya program teknologi kan gitu. Mungkin itu kendalanya juga Pak, siapa yang concern dan sampai jadi gitu loh untuk ini. Nah kalau saya kemarin tuh Bu, waktu pembuatan WC untuk masyarakat yang kurang mampu yang kita bekerja dengan KPR itu kan untuk remaja sekolah yang PKPR itu Bu, dan alhamdulillah itu cukup direspon masyarakat. Jadi setiap yang kita ingin lakukan seperti jatuhnya bedah jamban, bedah rumah. Jadi kita berkoordinasi juga sama RT RW di mana memang masyarakat yang kurang mampu, di situ juga kita akan lakukan pembuatan jamban. Waktu itu juga sampai dapat 5 atau 6 WC Bu. Tapi masing-masing RT berbeda, maksudnya RT 1 RT 2 1 gitu Bu. Iya. Iya, artinya perlu berkelanjutan kan Pak. Nah, sekarang programnya jalan nggak? Alhamdulillah sekarang masih jalan kalau untuk arisan kadernya Bu. Masih. Jadi sampai ke desa juga tetap dijalankan. Memang ada beberapa desa juga yang juga sangat dibantu juga sama kepala desanya untuk mensupport lah Bu masyarakatnya agar melakukan pembuatan jamban, meskipun juga masyarakat itu ekonominya kelas menengah ke bawah Bu. Berarti pengembangan lagi Pak ya, artinya dasarnya sudah pengembangan, dan kalau perlu kita masif ya Pak, masifnya itu pengen lebih cepat kan Pak, lebih jangan terlalu lambat ya maksudnya. Nah itulah mungkin perlu kerjasama lagi, bantuan dari industri gitu ya,
atau kerjasama dengan yang lain. Ya memang ini pekerjaannya Dinkes gitu Pak ya. Tapi kalau ada lebih kerjasama lagi kadang lebih semangat juga seperti itu. Dan sebenarnya ini juga ajang apa ya, praktek ya bagi mahasiswa lingkungan atau kesehatan atau kampus untuk mempraktekkan ilmunya dalam hal yang lebih nyata gitu sih. Sebenarnya pengabdian masyarakat istilahnya Pak gitu program ini gitu. Bagus juga sih menurut Ibu gitu untuk hal ini. Dan kita bisa coba juga model lain ini seperti kita lihat di gambar itu kan yang seperti ini ada yang bisa dibeli. Kalau Bapak yang beli langsung atau yang bikin sendiri? Kita buat sendiri, Bu. Oh ya, yang seperti ini ya, yang buat sendiri kan ya, yang nggak beli kan ya. Artinya teknologinya dipelajari dan dibuat sendiri. Itu bagus ya gitu. Mungkin kalau ada inovasi itu sebenarnya kalau kita rubah dari aslinya karena penyesuaian tempat itu bisa menjadi dipatenkan seperti itu. Nah tadi ada pertanyaan dari Ibu Rita, bagaimana daerah banjir? Ya, daerah banjir itu sebenarnya kalau kita mempelajari septic tank terapung ini kan banyak Bu, ini ada biofibor seperti ini ya. Nah, tapi istilahnya kalau kita ini kan ada dan biayanya di sini ya, apakah masyarakat benar-benar mau melakukan hal tersebut gitu. Karena seperti kita ketahui banjir itu kan tidak setiap tidak setiap saat gitu ya ininya banjirnya, apakah mereka memang mau gitu kalau ada perubahan mengenai septic tank ini atau Ibu melakukan percobaan dulu gitu ya. Misalnya kalau membeli salah satu ini atau menerapkan yang terapung ini, ternyata ketika banjir yang di bagian di tempat percontohan kita itu tidak meluap gitu. Itu mungkin dengan adanya studi kasus gitu contohnya nyata mereka mau gitu ya Bu ya berubah gitu kalau menurut Ibu gitu. Jadi sekali lagi hal-hal mengenai lingkungan ini dicontohkan dari diri kita dulu, dilihat dulu hasilnya, baru mereka mau gitu ya. Kalau kita suruh aja ganti ini, apalagi ada biayanya, mereka sudah nyaman gitu Bu Rita gitu. Ada Bu, apa aja terlalu bisa beli jadi. Nah kalau ada dananya ya, kita lihat nih beli jadi nih, fiber gitu. Atau kalau mau yang bikin sendiri nih, kita dari YouTube juga bisa pakai tong-tong seperti ini ya, kita lakukan sendiri gitu, kita sesuaikan dengan tempat kita. Banyak sekali gitu. Bisa yang banjir itu ya pertama kesadaran dari masyarakatnya dulu Bu, namanya itu punya mereka, apakah mereka mau diganti gitu, apalagi digali-gali tempatnya di apa, ya itu ya mungkin perlu dicontohkan dulu dan perlu kita cek juga. Kalau misalnya itu meluap, apa penyebabnya? Nah kita kan harus kasih informasi dulu kan, kalau ini meluap penyakitnya gini-gini, efeknya gini-gini. Nah kalau istilahnya teredukasi, mereka baru mau dirubah. Tapi kalau tidak ada sosialisasi promkesnya dulu ya, nah, itu susah merubah masyarakat perilaku namanya tuh Bu ya. Gitu. Nah itulah sedikit cara mengedukasi mengenai proyek-proyek Kesling ini. Memang edukasi masyarakatnya yang didahulukan. Ketika kesadaran sudah ada, baru masuk ke teknisnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, iya. Ini karena sudah 4.32 ya, memang asik ya kita bahas ini, tapi masih ada waktu besok ya, kita mulai kuliah besok 8:30 sampai jam 12, insya Allah nanti kita ada break ya di jam 10. Ya, kita akan menerangkan step by step mengenai Kesling ini dan diselingi dengan diskusi buat mahasiswa yang belum berkesempatan hari ini memberikan masukan atau diskusi, besok bisa berpartisipasi ya supaya suasananya lebih hidup gitu ya. Karena Kesling ini bukan ilmu yang rumit gitu, ilmu yang ada di sekitar kita dan bisa kita terapkan. Baik, untuk hari ini mungkin Ibu kita selesai dulu ya, itu yang sudah Ibu share di Google Classroom, silakan dibaca-baca, supaya waktu Ibu menerangkan besok tuh udah tahu poin mana yang mau ditanyain atau mau dibahas, nih kayaknya saya mau nanya ini nih, nggak jelas ini apa, itu bisa, itu ya, jadi nggak cari-cari lagi gitu, ini saya mau nanya ini atau mau diskusi ini, bisa nanti besok Ibu akan coba, karena dari pagi, mudah-mudahan selesai sampai 7 ya, kalaupun enggak, nanti bisa dipelajari sendiri. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak ya untuk mahasiswa yang sudah hadir di perkuliahan Kesling. Insya Allah kita sehat semua dan sampai jumpa besok ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, untuk link besok. Kita belum tentu menggunakan link ini. Ibu tunggu dari pasca ya. Kalau Ibu yang buka, Ibu biasanya Google Meet yang bisa. Kalau Zoom ini bukanya dari dari kampus nih. Mungkin ketua kelas
bisa hubungi Ibu ya. Masalah Ibu ada kasih nomor HP ya di pertemuan pertama. Ketua aja yang hubungi Ibu, karena ketua ini Ibu perlu komunikasi banyak hal. Mungkin mengenai apa ya, Ibu biasanya nggak masuk ke grup mahasiswa ya, mahasiswanya kadang segan sama Ibu ya, apa sekali. Jadi Ibu kalau misalnya menanyakan jadwal atau tugas atau apa ke ketua, nanti ketua tolong ini Ibu ya, sapa Ibu ya di nomor HP tersebut. Besok kita mungkin masalah link atau masalah absen atau apa. Ya, Muhammad Haikal ya, gitu untuk kelas B. Ya, baik, terima kasih ya. Kita tutup dulu untuk hari ini. Mudahan sehat semua dan sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam Bu, terima kasih. Akan. Makasih Bu. Sama. Salam. Cantik sekali Bu sore ini. Iya, makasih. Ibu izin live juga ya. Ya Bu, sama-sama. Ya Bu, sama-sama live Ibu.